Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 173 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 3 November 2020 dari kitab Yesaya pasal 31 ayat 6 mengatakan, "Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Mulak mahamu ale anak ni Israel tuibana na tinudal homuna situtu na sailaun." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita harus bertekad untuk hanya bergantung kepada Tuhan dan jangan pernah mencari pertolongan kepada kekuatan lain di luar Tuhan. Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu menceritakan pergumulan manusia di masa lalu, tetapi boleh menjadi solusi, jalan keluar dan kekuatan kepada manusia dan dalam pergumulannya masa kini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Yesaya 31 ayat 1. Beberapa keputusan yang salah yang dilakukan oleh umat Israel menaruh kepercayaan mereka kepada Mesir menentang Tuhan. Beberapa alasan mengapa umat Israel melakukannya. Yang pertama, karena ketidaksabaran dan ingin mencari solusi yang sangat cepat, yang instan. Umat Israel tidak sabar menunggu Tuhan. Mereka cenderung mencari cara yang mereka pikir akan lebih mudah dan lebih cepat untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Misalnya, ketika seorang raja Israel sakit, mereka mengirim utusan untuk menanyakan Dewa Ekron, apakah raja tersebut akan sembuh atau akan segera mati. Yang kedua, kurang percaya kepada Tuhan dan tidak peduli dengan akibat
atau konsekuensi ketidakpercayaan mereka. Yang ketiga, keengganan untuk membayar harga ketaatan dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Banyak orang sadar bahwa Tuhan itu dapat diandalkan, tetapi tidak mau hidup seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan perintahkan, hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak mau memutuskan diri dari dosa. Yang keempat, mengingini pengalaman Mesir di zaman Musa terulang kembali, menikmati makanan orang Mesir, kenyang dengan makanan orang Mesir. Kenikmatan seperti itu membuat mereka enggan untuk menaruh percaya kepada Tuhan, lebih memilih mendapat kekenyangan di dalam dosa. Yang kelima, lebih mempercayai seruan para pengajar-pengajar palsu yang menipu dan berbohong, nabi-nabi palsu yang menipu dan berbohong. Maka mereka lebih mendengarkan seruan tersebut, menerima nasihat mereka, berteman dengan mereka, dan melakukan kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan, berdosa di hadapan Tuhan. Yang keenam, karena khawatir dan takut. Kadang-kadang iblis menggunakan senjata ketakutan dan kekhawatiran, mengirim orang keluar dari kehendak Tuhan. Sebagaimana Israel, iblis mengecoh mereka dan mereka ingin kembali ke Mesir, memohon kekuatan Mesir, di mana kekuatan Mesir sebagai simbol kekuatan duniawi. Saudara-saudara, semuanya tergantung kepada pilihan Anda. Apakah Anda memilih pembebasan Tuhan atau memilih pembebasan cara duniawi? Sekali waktu Yosua memperhadapkan umat Israel dengan pilihan beribadah kepada Allah atau kepada Allah lain. Yosua berangkat dari diri sendiri untuk menyampaikan tawaran tersebut, berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan." Dan Yesus memenangkan pilihan tersebut. Dia menolak untuk menjadikan batu menjadi roti, menolak untuk menjatuhkan dirinya dari ketinggian, menolak kekayaan dan kekuasaan iblis. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah pemenang, dan itu nyata di dalam Yesus. Salib dan kuasa kematian dikalahkannya. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Maka mari mengandalkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pastilah kita menang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu bahwa Tuhan akan menguatkan kami untuk menang di dalam Yesus Kristus, memenangkan pergumulan kami
melawan iblis, melawan godaan kekuatan duniawi, dan dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami setia kepadamu. Tolonglah kami umat-Mu. Tolonglah kami jemaat-Mu di gereja-Mu yang bergumul hingga sekarang ini karena terpaan coronavirus 19. Itu boleh dari kekuatan iblis untuk menggoda kami berpaling dari Tuhan. Berilah kami kemenangan ya Tuhan. Berilah kami setia kepadamu, melakukan firman-Mu, dan beribadah kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 173 ayat 1. Kembalilah kamu dari jalan sesat, karena kau semakin jauh dari jalan Tuhan. Anak yang sesat, mari pulang segera. Mari pulang segera. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.